Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Hai, welcome back to our online worship. Hai sekolah minggu dimanapun berada. Gimana? Sudah siap untuk ibadah kita? Selamat hari Minggu dan selamat pagi. Oh iya, kakak mau tanya nih. Udah berapa bulan ya kita ibadah online? Udah lama lah pokoknya gara-gara corona ya. Kakak takut jangan-jangan anak-anak sekolah minggu yang di rumah lupa sama guru-guru sekolah minggunya. Bisa aja loh. Coba sekarang kakak yang ngomong ini siapa namanya? Jangan-jangan mereka lupa ya? Coba kita tanya dulu. Siapa yang tahu nama kakak siapa? Yuk, tangannya diangkat dulu. Siapa? Kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Coba siapa? Siapa nama kakak? Siapa namanya? Kak Agus. Bantu Kak. Hai, dengan saya Kak Agus. Coba dengan kakak yang baju warna-warni ini nih. Nah, bajunya warna pink sama warna putih. Siapa yang ingat siapa nama kakak ini? Ayo, kita dengarkan yuk. Suaranya kak. Nggak ada suaranya. Coba siapa namanya? Tulang langseng. Siapa namanya? Coba kita tanya yuk satu lagi Kak. Siapa namanya? Kak Fani, bener nggak? Yeay! Ada Kak Fani. Nah, guru sekolah minggu yang berikutnya siapa ya yang bapak tanya? Ini
baik. Amin. Amin. Oke, lagu pertama kita untuk hari ini adalah lagu yang sangat semangat. Benar gak? Benar. Kalau sudah semangat, semuanya berdiri. Ayo coba yuk. Berdiri. Sekali lagi. Berdiri. Lagunya adalah lupa apa? Bertemu dalam kasihnya. Let's sing the song. Yuk. Tahu lagunya kan? Yuk yang di rumah berdiri, lihat kata-katanya. Senyum. Lihat gerakannya ya. Kita kemana dulu? Kesana ya. Yuk. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam hadiratnya. Mari bersuka cita. Di mana? Di dalam rumah. Sekali lagi bertemu dalam kasihnya. Kita ke sana dulu. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam hadiratnya. Mari bersuka cita. Di mana? Di dalam rumah. Semangat ya! Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, kami Tuhan cinta dan mengasihimu. Keingat cinta semua di dalam rumah. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Di mana? Di dalam rumah bersuka. Di dalam rumah lagi di mana? Di dalam rumah Tuhan. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dengan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan. Titah Tuhan untuk minggu kita ini adalah titah ketiga. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah ketiga? Mari kita bersama-sama mengucapkan titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, buatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke, setelah lagu yang pertama tadi, kita akan mengakui dosa-dosa kita. Ayo ngaku. Siapa yang satu minggu ini buat mamanya keriting atau marah-marah kan? Kenapa? Nanti lagi itu udah gitu. Capek, capek kami berdoa mata kan berdua kayak gini nggak ada yang lihat.
kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu, dosa apa yang kamu lakukan? Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak adiknya, bertengkar dengan teman-teman ketika bermain, berbohong, mencuri dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Maukah dosanya diampuni Tuhan? Ya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu, berdoa memohon ampun akan kesalahan kami atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik orang tua kami terhadap kakak dan adik kami di rumah dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Lanjutkan ibadah kita lanjutkan bernyanyi, kita lanjutkan menari untuk memuji Tuhan. Jadi lagu berikutnya adalah lagu yang sangat spesial, lagu yang sangat ceria. Apa ya? Aku depan nih. Oh, lagunya buat nyapa adik-adiknya kayak gini. Hello, hello. Oh iya, benar-benar. Tapi kan jangan-jangan mereka sudah lupa gerakannya gimana itu. Kita coba aja dulu Kak, gimana? Yang di rumah sudah lupa atau masih ingat? Oh, kalau begitu kita tes dulu. Cari pasangannya Kak Fani Bardi sama Kak Agus, Kak Ida sama Kak Kesia. Terus yang di rumah cari pasangannya, harus berpasangan
Epistel kita minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal epistel kita minggu ini? Mari kita sama-sama membacakannya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Pastinya adik-adik yang di rumah tahu kan apa yang sekarang yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu ada virus corona. Virus corona ini membuat ibu-ibu yang di rumah marah-marah, anak-anak sekolah stres. Karena apa? Banyak pelajaran, tapi mungkin mereka belum memahami. Belajar di rumah banyak sekali kendala yang dihadapi. Itu adik-adik yang di rumah, kita sama-sama berdoa ya supaya corona ini cepat selesai dari muka bumi. Dan satu lagi, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita harus percaya waktu Tuhan yang akan menyembuhkan di saat yang tepat. Untuk itu, kita akan bernyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sama-sama bernyanyi ya. Ayo adik-adik yang di rumah sama-sama kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh sambil kita berdoa supaya virus ini cepat selesai. Kita bisa berkumpul lagi dengan teman di gereja dan teman-teman di sekolah dan dengan keluarga yang lain. Sambil kita imani bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta kita untuk minggu ini. Hai, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan warta sekolah minggu. Wartanya udah ada nih, kakak pegang. Dan bisa baca nggak? Oke, kalau nggak bisa biar aku saja. Tapi kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, number 1. Katanya, kakak baca aja ya. Kita masih tetap ibadah di rumah, of course. Kenapa? Karena ada corona. Jadi sampai kondisi aman, kita masih harus tetap beribadah di rumah dengan video atau ibadah online yang tetap disediakan oleh gereja kita. Jadi kamu harus tetap mengikutinya ya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ini nih yang paling penting. Ayat hafalan untuk minggu depan. Ada yang tahu dari mana? Nggak tahu ya? Oke, ayat hafalan untuk minggu depan adalah Mazmur 119 ayat 2. Once more. Mazmur 119 ayat 2. Sudah dicatat? Kalau nggak lihat di bawah ini, muncul nggak? Mazmur 119 ayat 2. Sudah kan? Yang ketiga, ini agak panjang. Sabar ya. Intinya seperti ini. Ayat hafalan itu yang kamu kirimkan setiap hari Minggu tetap dinilai. Tetapi mungkin ada pertanyaan. Agus, kenapa nama-anakku nggak ada di video? Atau kakak sekolah Minggu, kami ngirim loh, tapi namanya tidak dicantumkan. Begini penjelasannya. Paling lambat videonya dikirim hari Minggu malamnya jam 00. Jadi kalau sudah lewat dari jam 00, itu tetap kita catat, tapi tidak ditampilkan. Jadi tenang aja, semua video yang dikirimkan ke kita itu dicatat, nanti tetap direkod. Oke? Jadi untuk kamu tetap semangat, itu bagian dari membaca kitab suci loh. Oke, next. Pengiriman video yang minggu lalu nih. Nah, ini tadi yang harus bilang 2 Timotius 3 ayat 15 yang minggu lalu itu diterima paling lambat hari ini. Ingat ya, hari ini, jangan besok-besok, apalagi besoknya. Loh, tidak boleh ya. Tetap paling lambat hari ini. Terus yang terakhir sekarang. Oh, lupa. 1, 2, 3, 4 yang kelima. Kalian benar-benar gak mengumpulkan persembahan pas di rumah? Atau jangan-jangan nyanyinya aja? Nah, seperti ini adik-adik. Persembahan yang sudah kalian berikan itu harus disampaikan ke gereja. Tapi kan gak ada gereja Kak Agus. Dititipkan ke orang tua, buat aja di amplop, masukkan di persembahannya. Misalnya A, masukkan di amplop, kamu tulis namamu, persembahan anak sekolah minggu dari si ini, dari si A. Kamu titip ke papa mama, pas mereka ke gereja, disampaikan ke Perhara Week. Boleh seperti itu, dititipkan ke Sintua Week. Atau pas ibadah, di ibadah besar orang tuanya memasukkan ke kantong persembahan. Yang penting nama kamu ada di situ. Karena selama ini, selama kita ibadah online, persembahan yang masuk ada, tapi mungkin banyak orang tua atau adik sekolah minggu yang bingung diberikan ke siapa. Ingat ya, diberikan ke Sintua lingkungan, ke Sintua Week-nya, atau dititip ke papa mama. Tapi harus diberikan. Oke? Nah, itu aja. Udah kan? Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pas kan? 5. Itu aja warta untuk hari ini. Tetap semangat. Salam sehat. God bless you. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
kita persembahkan untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, Bless the Lord. Sudah dipersiapkan kan Alkitabnya? Tapi yang paling penting adalah hatinya. Yuk sama-sama yuk. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Seems like never before, oh my soul. I worship His holy name. Sun's goes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever came first and whatever lies before me, let me be singing when the evening starts. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Seems like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul di rumah kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, satukan hati pikiran kami. Amin. Shalom buat anak-anak sekolah minggu. Apakah kita semua sehat? Puji Tuhan, kita semua sehat. Nah, pada hari ini mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan buat kita yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, adakan lagu kita baca kitab suci nanti setelah khotbah kita akan nyanyikan bersama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, nanti akan kita nyanyikan karena sangat mendukung tentang renungan atau
pada hari ini. Iya, sekarang Ina mau bertanya, apa itu kitab suci? Kitab suci sering dikatakan dengan Alkitab. Ya, kitab suci itu adalah Alkitab. Kitab suci itu berisi apa? Yaitu tentang hukum Taurat, tentang sejarah, tentang tulisan-tulisan para nabi. Kitab suci juga berisi tentang tulisan-tulisan para rasul. Kitab suci juga merupakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Bahkan kitab suci juga berisi tentang hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan Allah. Nah, pertanyaan Inang yang kedua, siapa yang rajin membaca kitab suci? Ayo jawab jujur. Siapa yang rajin membaca kitab suci? Ada enggak ya? Inang yakin pasti anak-anak sekolah minggu ada yang rajin baca Alkitab. Siapa yang sering disuruh mama papanya untuk membaca Alkitab? Coba, siapa? Iya, terima kasih buat yang membaca. Bagaimana ya kira-kira yang tidak membaca ini? Nah, renungan kita, khotbah kita pada hari ini mengingatkan kepada semua anak sekolah minggu supaya rajin untuk membaca kitab suci, rajin untuk membaca Alkitab. Dalam nats ini, Timotius dari kecil, Timotius sudah mengenal kitab suci. Dari kecil, dari anak-anak, Timotius sudah mengenal Alkitab. Dia belajar dari nenek dan ibunya. Siapa? Timotius belajar tentang Alkitab dari neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Ya. Nah, peranan nenek dan ibu Timotius sangat penting dalam iman, dalam kerohanian Timotius. Nah, dari nenek dan ibunya lah Timotius belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Timotius beranjak dewasa, dia mengikut Paulus. Mengapain? Dalam pelayanan. Ya, Timotius mengikut Paulus untuk melayani. Kitab suci yang dipelajari Timotius semakin mendalam sehingga ia mampu menjadi hamba Tuhan, sehingga ia mampu menjadi pelayan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita semua, mengingatkan semua anak-anak sekolah minggu agar mulai sekarang mari belajar untuk setia mengapai baca Alkitab. Karena apa? Karena kitab suci itu, karena Alkitab itu berisi tentang kebenaran yang akan menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran, untuk menjauhi perbuatan yang jahat. Jadi Alkitab yang mengajari kita ya. Nah, sekarang melalui nats ini kita diajari juga ada banyak manfaat kitab suci. Ya, ada banyak atau ada 6 poin manfaat kitab suci. Yang pertama adalah memberi hikmat. Wow, dia berhikmat ya katanya. Firman Tuhan itu atau Alkitab itu memberi hikmat kepada siapa? Kepada anak-anak Tuhan.
Yang kedua, manfaat kitab suci adalah menuntun anak-anak sekolah minggu, menuntun kita kepada keselamatan. Yang ketiga, kitab suci atau Alkitab itu untuk mengajari kita mana yang baik dan mana yang jahat. Apalagi fungsinya? Untuk menyatakan kesalahan. Wow, Alkitab juga mengajari kita supaya kita mampu mengakui kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita yang kita perbuat. Nah, Alkitab juga berfungsi untuk supaya kita memperbaiki kelakuan yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya, jadi Alkitab itu adalah untuk mendidik kita. Jangan lupa ya, anak sekolah minggu, Alkitab mendidik kita, mengajari kita, memperbaiki kelakuan kita, dan menyatakan kesalahan kita juga, supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita sudah tahu fungsi Alkitab, tidak ada alasan dong untuk tidak baca Alkitab. Iya. Jadi anak-anak sekolah minggu, jika kita membaca Alkitab setiap hari, kita bisa bertumbuh menjadi anak yang beriman. Kita bisa bertumbuh menjadi anak yang beriman kepada siapa? Yesus Kristus. Iya. Nah, supaya kita anak-anak Allah menjadi sempurna untuk setiap perbuatan baik, ya, supaya hidup kita sempurna melakukan perbuatan yang baik. Ingat, hidup kita ini adalah anugerah Allah, ya. Hidup kita adalah anugerah Allah. Pakailah hidupmu sebaik mungkin untuk melakukan yang baik, selalu setia membaca kitab suci. Tidak hanya sama sekolah minggu yang diingatkan Tuhan Yesus pada hari ini, tidak hanya anak-anak yang diingatkan Tuhan Yesus dalam renungan ini, tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan semua orang tua. Ya, bilang sama papa mamanya, semua orang tua, apakah mama papanya sudah mengajarkan firman Tuhan samamu? Apakah mama papamu sudah mengingatkan, menyuruh kamu untuk baca Alkitab? Jika sudah, selalulah atau teruslah lanjutkanlah membaca Alkitab. Tetapi jika ada orang tua kita, orang tuamu yang tidak menyuruhmu baca Alkitab, ingatkan ya, mama, papa, kenapa nggak mama papa bilangkan aku baca Alkitab? Itu loh renungan kami hari ini dibilangin yang Bibel. Mau kan? Iya. Karena mengajari firman Tuhan buat anak-anaknya adalah tanggung jawab orang tua. Untuk itu, jadilah Timoteus masa kini yang berpegang pada kebenaran firman Allah yang ia peroleh sejak kecil dari ibu dan neneknya. Dan teladanilah gaya hidup Timoteus dengan cara rajin baca Alkitab dan melakukan kehendak Allah, melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami setia untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, setia untuk membaca Alkitab dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah anugerah. Untuk itu, Roh Kudus-Mu Yesus yang mengingatkan kami supaya kami setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, setia melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan.
dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua orang tua kami Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah bersusah payah untuk membuat ibadah kami secara online, supaya kami bisa beribadah dengan sukacita walaupun masih tetap di rumah kami masing-masing. Engkau berikan kesehatan kepada kami Tuhan, juga Engkau berkati semua pelayanan di tengah-tengah gereja. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, kita semua kan sudah mendengar khotbah nih. Ayo kata-katanya. Tentang apa tadi khotbahnya? Baca kitab suci, Kak. Baca kitab suci. Nah, membaca kitab suci ini harus pas mau dengar khotbah aja ya? Enggak, setiap hari. Pagi setelah bangun tidur, malam sebelum tidur, pokoknya setiap hari. Karena kan tadi khotbahnya dengan membaca kitab suci kita akan bertumbuh. Enak loh, baca kitab suci. Ada loh Kak lagunya. Ada lagunya? Ada. Kakak baca kitab suci? Ada. Coba kita dengar. Coba kita dengar kayak mana Kak Grace ya? Oh, baca kitab suci. Oh, betul. Jadi adik-adik yang di rumah ingat ya, orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan Yesus harus membaca kitab suci setiap saat. Kita nyanyikan yuk, baca kitab suci. Semangat ya. Ayo yang di rumah semangat, ada kakaknya loh. Let's go. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi, baca kitab suci. Yuk, semangat yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap Jadi ingat ya, harus membaca Alkitab. kitab suci bukan? Sama Kak. Oh sama, harus membaca Kitab suci. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, kita angkat persembahannya dulu yuk. Memberikan persembahan ke Tuhan harus dengan sungguh-sungguh dan harus dengan sopan. Sama-sama kita katakan. Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot